Teman-teman. Selamat malam, Dr. Yudi. Malam, Mbak Diela. Terima kasih teman-teman sudah hadir malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Tapi, kalaupun ada yang sedang tidak baik-baik saja, it's okay. Life is always up and down, kata guru kita Menyo Rinpoche. Dan selangkah demi selangkah, biasanya masalah itu akan terpecahkan. Baik teman-teman, selangkah demi selangkah juga merupakan topik kita malam ini, dan kita akan dipandu oleh Dr. Yudi Gejali, serta saya Dila Dahlan sebagai co-host. Seperti biasa, sebelum mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka. Sebentar ya, saya buka dulu. Apakah terlihat, Dr. Yudi? Terlihat, Mbak? Belum ya? Slide-nya. Terlihat tadi, terlihat. Oke. Sudah ada di layar, teman-teman bisa ikuti ya. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Baik, teman-teman. Selanjutnya saya serahkan ke Dr. Yudi. Silakan, Dok. Halo semuanya, Mbak Diela. Teman-teman semua, apakah kedengaran suara saya? Apakah Jelas. jelas terlihat ya dan terdengar? Baik. Saya menginisiat topik malam ini karena tema Tergar bulan ini adalah tentang ketakutan, ya. Dan kayaknya topik malam ini relevan dengan kondisi kita, terutama saat ini ya, dunia itu serba kondisinya tidak pasti. COVID di Indonesia kembali meningkat meskipun ternyata tidak terlalu seram seperti dulu ya. Tapi saya melihat juga di masa depan, itu kita akan ada dalam bayang-bayang krisis ekonomi. Banyak ahli memprediksi ini dan itu, tapi sebenarnya tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi. Karena siapa juga yang bisa memprediksi COVID muncul, ya kan? Out of nowhere, tiba-tiba juga yang kita pandemi gitu ya. Kemudian tiba-tiba jegreng krisis ekonomi gitu ya. Yang kita nggak akan ada, kita tidak akan tahu jegreng-jegreng apa lagi yang ada di masa depan. Baik masa depan yang jauh di sana maupun masa depan yang besok atau nanti sebentar lagi sesudah acara ini selesai, kita nggak pernah tahu apa yang akan mengagetkan kita. Jadi sebenarnya kita itu selalu hidup dalam ketidakpastian ya. Jadi nggak ada yang bisa pasti tahu. Makanya kenapa ada orang yang ketagihan diramal. Karena mereka ingin mendapatkan the taste of security dari yang tidak pasti itu gitu. Ya, ada orang yang ketagihan dengar kata-kata motivasi karena mereka ingin merindukan pegangan di tempat di masa depan yang tidak pasti ini gitu. Ada orang yang
merasa tenang, damai, bahagia saat dengar kalimat-kalimat yang menenangkan, yang menyemangati, yang memberikan kayak jaminan gitu kan ya. So, kenapa kita ingin jaminan? Kenapa kita ingin kepastian? Kenapa? Karena realitanya memang tidak ada yang pasti sebenarnya. Ya, sehingga batin kita itu selalu gelisah cari pegangan gitu. Mmm, dan juga tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita, semenit dari sekarang, 1 jam dari sekarang, besok, besok lusa, who knows, ya. Now, ini bukan saja berita buruk ya, saya nggak ngomongin soal negatif thinking ya, eee, ketidakpastian itu juga berlaku dengan mungkin saja kita besok ketiban rezeki, ya kan. Mungkin saja besok ternyata kita dapat promosi jabatan, mungkin saja kita menang lomba, mungkin saja hal-hal positif. Jadi dunia ini, eee, tidak pasti, artinya tidak pasti itu bisa jadi negatif, bisa jadi positif dalam perspektif ego kita, ya. Nah, karena dunia di luar itu tidak pasti, maka penting bagi kita untuk kalau di luar itu bergejolak, kita perlu melatih ketenangan batin, agar kita di dalam ini nggak ikut gejolak gitu. Karena di luar serba bergejolak, jangan sampai di luar bergejolak, dalam diri kita juga bergejolak. Akhirnya saling acak-adut, semakin keruh, semakin chaos. Jadi kita perlu belajar untuk melatih diri agar meskipun dunia di luar itu tidak pasti, berubah-ubah, naik turun, tapi kita punya yang disebut Mingyu Rinpoche itu guru kita sebagai, eee batin yang stabil, batin yang disebut sebagai batin yang stabil, tidak hanya stabil tapi juga liat atau pliable mind. Jadi batin yang liat, yang bisa gampang beradaptasi, yang resilient gitu. Oke, oleh karena itu hari ini tanpa memperpanjang background story, kita akan latihan dulu ya. Jadi kita akan latihan, Anda boleh gerak-gerakin tubuh Anda, mungkin tubuh Anda capek bekerja hari ini, Anda boleh regangkan kepala, pundak, bahu, kemudian duduk dengan tulang belakang yang tegak. Tulang belakang tegak, kedua tangan boleh ditaruh di pangkuan, mata boleh dibuka atau boleh ditutup, is okay. Kita menyadari tubuh kita yang sedang duduk. Dunia di luar berputar, berubah, ada yang datang, ada yang pergi, ada suara A, suara B, suara C. Kita tidak menolak, tidak juga mengikuti. Dunia berubah-ubah, namun tubuh kita duduk di sini diam. Dunia di luar berputar-putar,
Tubuh kita duduk di sini diam, tidak mengikuti, kita hanya berhenti sejenak. Tubuh di sini kesadaran kita juga di sini bersama tubuh. Kita hadir bersama tubuh kita. Kesadaran bersama dengan tubuh. Kesadaran bersama dengan nafas masuk dan nafas keluar. Apapun yang Anda alami, sadari saja. Anda bisa menyadari nafas, Anda bisa menyadari sensasi tubuh, kesadaran bersama dengan pikiran yang lalu lalang. Pikiran datang, sadari. Pikiran pergi, sadari. Intinya adalah Anda sadar Anda sedang di sini, Anda sadar Anda sedang mengalami ini.
Yang penting Anda sadar. Anda sadar kalau Anda sadar. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Ada suara, ada pikiran, ada perasaan di tubuh, ada nafas, apapun yang Anda sedang alami saat ini, tidak ada yang salah. Sadari saja. Jika Anda merasa tenang, sadari. Jika Anda merasa banyak pikiran, gelisah, tidak ada yang salah dengan itu, sadari aja. Jika badan Anda terasa ringan, sadari. Jika badan Anda terasa berat, terasa tidak nyaman, it's okay. Tidak ada yang salah dengan itu. Sadari juga. Apapun yang Anda alami, sadari saja. Satu-satu disadari. Oke, sekarang pelan-pelan. Yang menutup mata, boleh rasakan matanya dulu. Dan Anda boleh buka mata pelan-pelan, tetap sadar. Anda mengalami penglihatan, sadar Anda melihat. Sadar ada cahaya, ada bentuk, ada warna. Sadar kalau kita punya kesadaran ini, yang tahu apa yang terjadi. Oke, lepaskan objeknya, tidak perlu lagi bermeditasi. Namun tetap tidak hanyut kemanapun, tetap hadir di sini sadar. Oke, meditasi awal selesai. Oke, selamat datang bagi yang tadi terlambat. So, boleh cerita dulu tadi apa yang Anda alami saat meditasi? Boleh Silahkan. raise hand ya?
Boleh resen, boleh ketik. Di kolom chat. Kalau ketik boleh Mbak Diara bacanya, saya nggak bisa baca soalnya. Oke deh. Apa yang tidak pasti? Bahkan pengalaman meditasi kita aja tidak bisa kita atur. Ya kan? Anda duduk, niatnya pengen tenang, tapi ternyata nggak tenang. Ada niatnya gelisah, aduh, gua kayak capek deh, kayaknya nggak tenang deh. Ternyata tenang. Jadi, simulasi dari kehidupan itu akan terjadi saat kita bermeditasi. Coba boleh share, apa tadi yang Anda alami saat meditasi? Bahkan saya tidak bisa mengontrol respon Anda. Ya kan? Nggak bisa konsen, kata Roni. Sendawa terus, kata Melania. Masih ada gelisah, pikiran macam-macam, kata Lili Fung. Pikiran kemana-mana, pas meditasi tiba-tiba mules. Setuju, pengalaman nggak bisa diatur. Hidung gatal, sakit punggung. Waduh. Malas mikir. Ngantuk. Barusan saya bisa lihat. Malas mikir. Saya akan menyoroti dari komen dari Lili Fung. Lili Fung bilang, masih ada kegelisahan dan pikiran yang macam-macam. Boleh nggak di-unmute Lili Fung? Ibu Lili Fung, saya unmute ya. Ibu Lili tadi bilang masih ada pikiran yang kemana-mana. Siapa nih? Iya. Betul ya? Silakan. Ibu Lili, boleh nggak ceritakan, maksudnya kata masih itu apa? Masih ada pikiran macam-macam gitulah, Dok. Emang harapannya apa Bu Lili sehingga bilang masih? Emang ada yang nggak masih? Harusnya gimana? Harusnya gimana ya? Saya juga bingung, Dok. Enggak, saya ingin nyoroti kata masih. Masih ada pikiran yang kemana-mana. Apakah itu salah sebenarnya? Pikiran kemana-mana. Harusnya gimana? Seharusnya sih nggak salah. Memang hidup pasti ada pikiran, Dok. Jadi tadi kata masih itu kenapa? Harus pakai kata masih. Seakan-akan ini belum nyampe gitu. Masih kata masih di sini. Harus kan kalau contohnya gini, kalau kita mau ke Bandung, udah di mana? Oh, masih di kilometer sekian kan gitu ya. Kayak masih gitu. Iya. Emang belum nyampe Bandung. Emang Bandungnya gimana gitu. Oh. Maksudnya ya masih karena harusnya kan kita gimana? Oh iya ya. Benar saya udah ngerti, Dok. Benar. Memang harusnya ada sebenarnya. Cuman harusnya kita kendalikan. Nggak bisa. Dengan kesadaran. No. Oke. So, nah ini dia. Thank you Bu Lili for sharing this karena ini menjadi topik yang baik. Kita kan gitu dalam hidup ini ya. Gue lagi sakit. Harusnya nggak gini. Harusnya gue tuh sehat. Gue nggak dipromosiin. Harusnya nggak gini. Harusnya gue tuh dipromosiin. Anak gue nggak nurut sama gue. Harusnya nggak gitu. Harusnya nurut. Jadi kita ini dalam hidup selalu temanya tuh masih. Kita nggak merasa benar-benar sampai di setiap momen. Contohnya, badan saya gelisah. Kita menolak pengalaman yang gelisah ini. Makanya ada satu gini ya. Satu quote bilang gini. Kalau sekarang Anda menderita, coba tanyakan ke diri Anda, apa yang sebenarnya Anda sedang tolak dari pengalaman Anda saat ini? Karena penolakan itulah yang membuat Anda menderita. Kayak tadi Bu Lili kan bilang pikirannya kemana-mana, belum bisa apa gitu, masih gimana gitu. Tadi ada yang bilang juga sendawa, belum nyampe, belum landing meditasinya atau apa. Kita selalu merasa itu semua itu salah. Harusnya kita punya goal, harusnya kita jadinya tidak bisa
menerima pengalaman yang ada dengan apa adanya. Anda tidak sedang menjalani hidup langkah demi langkah. Anda sedang di A, mikirnya, contohnya ada 10 anak tangga, Anda di anak tangga pertama, Anda bilang, oh masih 9, capek Anda mikir gitu. Anda bilang di anak tangga kedua, Anda bilang, lihat ke atas, oh masih 8 anak tangga lagi, capek Anda begitu. Jadi mengapa kita nggak benar-benar tidak menolak lagi pengalaman saat ini. Jadi kalau seandainya Anda gelisah, sendawa, apapun, sakit punggung, apapun, ya udah, that's it. Tidak ada pengalaman yang lebih sempurna dari itu. Jangan berpikir kayak gini, kalau lagi sakit pinggang, aduh sakit pinggang, masih sakit pinggang, harusnya aduh coba ini nggak sembuh-sembuh. Ya Anda sedang menolak sensasi yang saat ini sedang muncul dalam kesadaran Anda. Jadi sebenarnya dalam meditasi justru itulah letaknya letak penting latihan meditasi. Ketenangan batin yang diperoleh dalam latihan meditasi bukanlah didapatkan dari menolak kegelisahan. No. Pengalaman ketenangan batin dari latihan meditasi bukanlah dengan nyetop pikiran, nyetop sensasi sakit. Enggak, kita menjadi tenang dalam meditasi karena kita bisa melatih diri, menyadari dan menerima apapun yang muncul. Karena saat kita bisa menerima batin yang gelisah, kita tenang actually. Saat kita bisa menerima sensasi yang sakit, kita sudah bebas dari sakit sebenarnya. Saat Bu Lili tadi bisa menerima pikiran sedang banyak dan mengamati pikiran-pikiran itu, actually nothing wrong with that. Gitu. Tapi itu akan menjadi sumber penderitaan dan sumber kegelisahan baru saat Anda bilang, aduh pikiran kok banyak banget sih, harusnya nggak gini. Gitu. Anda mulai melawan, Anda sedang berperang dengan hidup. Anda tidak sedang menjalani hidup, Anda sedang berperang dengan hidup. That's the problem. Jadi saat ini, makanya saya pernah bilang, hidup itu perjuangan. No, bagi saya itu, menurut saya, dalam perspektif meditasi, aku harus hati-hati ngomong ini, tapi kalau mental Anda dalam hidup ini berjuang, maka Anda tidak akan pernah bahagia sih. Meskipun Anda berjuang, sudah mencapai goal, tapi di goal itu sendiri batin Anda masih belum puas. Anda masih berjuang lagi untuk next. Anda nggak pernah benar-benar bisa at peace dengan apapun yang muncul, meskipun yang muncul itu nggak nyaman. Gitu. Ya kan? Nah, jadi dalam latihan meditasi, kuncinya adalah melatih agar Anda apapun yang muncul, karena apapun yang muncul ini tidak bisa Anda kontrol sepenuhnya. Coba, kita akan duduk selama 5 menit saja. 5 menit ini, Anda itu menyerah kepada alam semesta. Anda berhenti melakukan apapun. Oke, saya ulangi baik-baik ya. Semoga nangkep. Saya harus agak pelan ngomongnya, karena di sini tuh banyak banget yang saya mau sampaikan, tapi kayak belibet di mulut gitu. Oke, satu-satu ya. Gini. Pada saat Anda memutuskan untuk duduk meditasi, sebenarnya bahkan tubuh Anda pun sedang berhenti melawan kehidupan. Anda sedang duduk diam saja. Anda tidak berubah apapun, Anda tidak sedang mengusahakan apapun, Anda duduk, Anda berhenti. Anda tidak sedang melawan kehidupan, Anda sedang duduk. Be with the life itself. Anda sedang berserah kepada seluruh apapun yang ada di alam semesta ini untuk memanifestasikan apapun yang akan terjadi. Kita akan duduk 5 menit ke depan. Dalam 5 menit ini, yang Anda lakukan cuma duduk saja. Tidak ada lakukan apapun lagi. Duduk dan sadari saja apapun yang muncul. Kalau ada suara, sadari ada suara. Kalau ada gatal, sadari ada gatal. Kalau ada pikiran-pikiran, sadari ada pikiran-pikiran. Kalau ada emosi, sadari ada emosi. Sendawa pun, sadari ada sendawa. Karena itu semua adalah manifestasi kehidupan yang sedang
terjadi yang sedang ditunjukkan dalam 5 menit itu, maka tugas Anda adalah bagaimana Anda hadir saja di situ, sadar, menyadari. Oke? Selama 5 menit ke depan, kita duduk. Oh iya, jangan digaruk juga. Ini ada pertanyaan. Kalau gatal boleh digaruk nggak? 5 menit saja Anda tidak do. Anda tidak melawan, tidak berusaha menghilangkan, tidak berusaha menenangkan, tidak berusaha membangunkan. No, no. Just be with it. Boleh pejam mata? Boleh. Yang penting sadar. Oke, silahkan. Sekarang tegakkan tulang belakang 5 menit ke depan. Anda boleh tutup mata, Anda boleh buka mata. Batin menyadari apapun yang terjadi selama 5 menit ke depan. Menyadari apapun yang muncul. Suara, nafas, pikiran, termasuk suara saya sekarang. Sadari saja. Kita berserah kepada ketidakpastian hidup selama 5 menit ke depan. Anda hanya menyadari saja satu persatu. Suara demi suara, sensasi demi sensasi, nafas demi nafas, pikiran demi pikiran. Sadar saja. Anda tidak bisa mengontrol sepenuhnya pengalaman Anda. Jadi, stop mengontrol, stop menginginkan hal yang berbeda. Apapun yang terjadi, sadari saja.
Oke, selesai. Bisa? Tadi itu 5 menit tuh. Apakah Anda bisa melihat bahwa 5 menit ini saja kita tidak tahu pasti apa yang terjadi, ya kan? Kalau Anda berlatih meditasi duduk, maka sebenarnya Anda tuh sedang berlatih untuk berserah pada fenomena kehidupan yang Anda sedang berhenti untuk selalu berjuang, selalu mengejar, selalu menolak, selalu melawan apa yang sedang terjadi. Ada yang pernah bilang gini, "Dok, boleh nggak sih meditasi itu nggak usah duduk, tapi sambil jalan, sambil ngomong, sambil meeting?" Boleh, tapi tetap Anda perlu latihan meditasi duduk. Karena kecanduan kita untuk doing something itu adanya di tubuh. Tubuh ini selalu tersetting untuk menolak apa yang sedang terjadi saat ini. Makan, kita langsung mikir mau ngapain. Kita langsung gini, kita langsung gitu. Ya, begitu cepatnya. Jadi, pada saat Anda mengembargo gerakan tubuh Anda sedang duduk diam, bahkan tidak boleh garuk, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Anda bisa melihat tuh. Lebih clear banget. Oh, ternyata banyak banget fenomena. Sebagian fenomena saya suka, sebagian fenomena netral, sebagian fenomena tidak saya suka. Gitu ya. Dan kita belajar untuk satu-satu disadari. Step by step, sound by sound, breathe by breathe, thought by thoughts, pikiran by pikiran, satu-satu disadari. Kayak anak tangga. Satu-satu dijejakin dengan sadar. Gitu. Ada pertanyaan kah? Sambil menunggu pertanyaan. Saya mau share sambil menunggu pertanyaan ya Mbak Diela ya. Kalau ada yang mau tanya silakan send atau dibacain sama Mbak Diela. Saya nonton satu drama Korea. Barusan saya tamatin sekitar beberapa waktu yang lalu. Judulnya adalah My Liberation Note. Ada yang nonton? My Liberation Note. Jadi ada kakak adik. Jadi adik ini punya masalah. Nah, ada satu kata kakak. Jadi adik ini punya masalah bertubi-tubi ceritanya gitulah. Kalau nggak salah nasihat dari si kakak perempuannya bilang gini, hadapi aja dengan bahasa Korea gitu ya. Aku nggak tahu bahasa Koreanya apa. Tapi terjemahannya adalah hadapi semuanya itu karena apa yang kamu hadapi itu akan berlalu. Perhatikan baik-baik ya, kata kakaknya ini. Hadapi. Karena apa yang kamu hadapi itu akan berlalu. Kalau ada kesulitan, hadapi. Karena kesulitan itu pun akan berlalu. Kalau saya renung-renungkan, yang pertama adalah, ya benar juga ya. Selama ini saya dalam hidup, kalau saya pikir-pikir lagi, sampai sekarang nih, betapa banyaknya masalah yang terjadi, yang menginterupsi hidup saya tanpa persetujuan saya gitu. Tapi ya kita hadapi. Dan ternyata sampai sekarang kita masih bisa ikut Zoom ini, masih bisa dengerin panduan meditasi ini. Jadinya artinya kita telah melalui banyak banget sebenarnya hidup kita ini. Masalah. Jadi, dan ternyata berlalu tuh semuanya. Ternyata all is well, I'm here. Gitu. Tapi kalau saya renungin lebih dalam lagi, kan tadi nasihatnya gini, hadapi. Karena apa yang kamu hadapi itu akan berlalu. Tapi sebenarnya, segala sesuatu kita hadapi apa enggak, akan berlalu juga. Masalahnya adalah, kalau kita tidak menghadapi dengan jernih, dengan sadar, dengan penuh perhatian, maka apapun yang berlalu itu bisa menjadi sebab penderitaan berikutnya. Gitu. Menjadi konsekuensi yang membuat kita makin bisa menjalani hal-hal yang kita nggak suka mungkin. Tapi kalau kita mulai saat ini memutuskan untuk ada masalah, mungkin ada masalah satu, besok ada masalah lagi, besok ada masalah lagi. Udah, kita yang ada bisa lakuin apa? Mau nggak mau kan harus dijalani. Ya udah sekarang jalani dengan sadar step by step. Satu-satu dijalani, ya. Karena apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi itu semuanya akan berlalu. Gitu.
Dan latihan meditasi ini bermanfaat. Kenapa? Karena batin Anda jadi terbiasa tenang, jernih, mengamati apapun yang muncul. Tidak sibuk menolak, tidak sibuk mengenyahkan. Anda tidak sedang berjuang melawan kehidupan, Anda sedang be with the life. Anda sedang menjalani hidup dengan sadar, step by step, langkah demi langkah. Gitu. Latihannya saat meditasi. Oke, ada pertanyaan Mbak Diela? Silakan, ada komen? Silakan. Ini dari Ibu Jenny Swan Pranoto, katanya waktu meditasi punggungnya mendadak sakit. Bagaimana ya, Dok? Bagaimana tuh apanya tuh? Concern-nya apa dengan itu? Maksudnya gimana? Bu Jenny silahkan di-unmute kalau emang. Ibu Jenny, saya unmute ya. Oke, Ibu Jenny silakan. Halo? Iya, silakan. Halo? Yes. Tadi waktu meditasi dengerin suara AC. Terus tiba-tiba di belakang, waktu konsentrasi ke arah suara AC, di belakang sebelah kanan punggung itu kayak ada linu. Apa terlalu tegang punggungnya atau gimana? Mungkin jawaban saya sama dengan kehidupan, tidak pasti. Karena terlalu banyak faktor yang mungkin. Mungkin ibu terlalu tegang, mungkin AC-nya kedinginan, mungkin kolesterol ibu tinggi, mungkin ibu ada cedera tulang belakang. So, mungkin banyak hal, Bu. Ya, kita akan sibuk kalau kita bertanya kenapa, kita capek. Jadi, kalau dalam kondisi meditasi, apa yang ibu bisa lakukan? Oke, sekarang punggungnya tegang. Ya udah, disadari dengan baik rasa tegangnya itu. Jadi dalam saat meditasi tidak perlu dianalisis kenapa punggungnya tegang. Waduh, salahnya di mana? Apakah saya terlalu tegang? No. Dalam meditasi kita, itu yang terjadi. Sama seperti kehidupan, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol. Oh, sekarang tiba-tiba AC-nya kedinginan mungkin, terus punggung saya tegang, ya udah. Amati dengan sadar apapun yang terjadi. Sesudah meditasi selesai, baru ibu evaluasi. Tadi pada saat itu kenapa ya? Mungkin saya terlalu tegang, atau saya mungkin keseleo, atau salah bantal, atau gimana. Tapi ibu belajar untuk bersahabat dengan sensasi yang tidak nyaman itu saat meditasi. Dan ibu diam aja, perhatikan. Sadari. Itu yang terjadi dalam 5 menit itu. Itu artinya, itu the perfect moment. Jadi pada saat ibu mengalami sakit punggung itu, maka ibu tidak perlu berpikir, loh kok jadinya sakit punggung? Loh harusnya kan nggak gini gitu. Enggak, saat itu sakit punggung. Yes, oke. Jadi Anda tuh kayak anak kecil yang tidak punya banyak konsep, yang ready dengan apapun yang akan hidup berikan. Oke, duduk 5 menit. Apa yang akan muncul nih? Jadi ada rasa curiosity, ada rasa semangat, ingin melihat apa yang muncul nih? Oh, ada pegel, oke sadari. Ada suara, oke sadari suara. Jadi kayak anak kecil yang siap mengeksplor apapun yang akan muncul. Gitu. Terima kasih, Dokter. Ya, Bu Jenny, silakan. Ini ada dari SY. Saya unmute ya, raise hand. SY. Oke, halo, silakan. Yudi. Ini saya mau nanya sedikit soal, saya pasti Yudi juga familiar sama yang law of attraction itu kan ya. Nah itu saya tuh kalau saya pelajari kan itu teorinya sih kayaknya benar juga kan, kita kan harus ya mungkin berdoa, berharap, memikirkan sesuatu kan memang mereka teorinya itu bisa terjadi gitu. Nah itu kalau dilihat dari perspektif meditasi ini yang lagi dibicarakan ini kan kita lebih ke berserah, bersiap menerima gitu. Ini teorinya ini berkontradiksi, bertolak belakang atau sebenarnya ada mendukung? Gitu. Saya tuh dari kemarin tuh teori ini nggak nemu karena saya juga kan praktisi meditasinya ikut Tergar. Tapi kalau saya lihat teorinya LOA itu tertarik juga sih. Saya boleh bertanya? Boleh Ibu mute dulu soalnya ada suara di belakang. Oke.
luar biasa saya kagum dengan Ibu Esy. Anda bermeditasi dalam kondisi kehidupan yang sangat noisy. Luar biasa, mantap jiwa. Oke, LOA ya. Oke. Pendapat saya ini tidak mewakili Tergar, oke? Saya harus clearkan dulu nih. Jadi kalau saya salah, tidak bawa-bawa organisasi. Ya. Law of Attraction punya satu teori, yaitu adalah jika kita ingin sesuatu, maka kita akan niatkan, visualisasikan, bayangkan, hadirkan, afirmasi untuk sesuatu yang kita inginkan itu terjadi. Betul ya? Dan sebaliknya, kalau kita tidak suka sesuatu, kita bayangkan, kita imajinasikan, kita visualisasikan, kita afirmasikan, sesuatu yang kita tidak pengen terjadi itu tidak akan terjadi. Dan dalam satu sisi, yes, batin kita itulah yang membentuk realita hidup yang termanifestasi dalam hidup kita. Manifestasi kehidupan yang kita punya adalah cerminan dari batin kita. Itu benar. Dan bahkan dalam tradisi Tergar, Tergar itu kan tradisi Tibetan Buddhis ya, bahkan kita punya praktik visualisasi. Ya. Ada cara-caranya gitu, dengan cara yang baik dan benar, dan prinsip-prinsip yang benar. Karena batin kita itu memang punya power untuk mengubah realita manifestasi hidup yang kita akan alami. Gitu. Tapi problemnya adalah satu, seberapa kuat batin lo, gitu kan? Kasarnya, seberapa kuat batin lo, gitu. Terus karma lo gimana, gitu ya? Kalau kamu makan Indomie, nggak boleh ngomong merek. Kalau kamu makan mie instan setiap hari, kemudian atau makan makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan-makanan yang sifatnya junk food, nggak ada nilai gizinya, terus Anda dengan LOA, Anda yakin Anda nggak jadi kolesterol, nggak jadi ini, nggak jadi sakit, dan ini, itu kan, well, bukan merek yang tadi ya, sorry. Bahkan omongan saya aja belum tentu saya bisa kontrol tuh, kan? Misalnya mana? Ya, ada law of attraction, ada law of karma, sebab dan kondisi. Kekuatan batin kita masuk dalam sebab dan kondisi yang memungkinkan hasilnya berbeda. Tapi hasilnya ini sangat tergantung. Anda coba sekarang, saya tantang semua orang yang mempraktekkan LOA untuk memikirkan LOA Anda hidup selama-lamanya. Ada nggak? Coba, saya tantang. Kalau betul LOA itu absolut, saya tidak akan mati, saya tidak akan mati, saya tidak akan mati. No. Ada hukum karma di situ bahwa kita ini dalam kondisi sebab dan kondisi, manusia akan hidup, sekarat, dan mati. That's it. That's the karma. Hukum sebab akibat yang alami dalam kehidupan. So, dalam batas-batas tertentu, yes, kekuatan batin kita bisa memanifestasi sesuatu. Tapi, kalau sudah termanifestasi, so what? Karena penyebab penderitaan bukanlah manifestasinya. Penyebab penderitaan adalah kita ingin terus akan sesuatu. Kita pengen sesuatu, itu penderitaan. Dan kecewa saat keinginan kita nggak terpenuhi atau tidak sesuai apa yang kita mau. Jadi entah kalian kalau kekuatan batin kita luar biasa pun, kita LOA terus. Meskipun kita sudah punya segudang kekayaan melimpah, harapan terkabul, anak sukses, istri bahagia, cantik, jelita, bla 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 bla. Meskipun kita sudah dengan pakai kekuatan pikiran, semua manifestasi terkabul, tetap Anda menderita. Kenapa? Anda belum lepas dari namanya craving for something.
Makanya banyak orang yang sakti sekalipun menderita hidupnya. Nggak salah. Bijuni Poche bilang gini, kalau kalian pun bisa terbang, tapi kalian tetap dikondisikan oleh pikiran monyet, Anda tetap terbang dengan pikiran monyet Anda. Ya kan? Anda sudah punya harta segunung, jadi orang terkaya di Indonesia, di dunia, kalau Anda masih dikuasai pikiran monyet, well, you always in the ground zero. So, dalam meditasi kita berpikir bahwa nggak masalah, iya betul ada hubungannya manifestasi dengan kekuatan batin, tapi tujuan dari meditasi adalah menyelenyapkan penderitaan. Dan penderitaan itu disebabkan oleh ilusi kemelekatan dan ilusi kebencian. Penolakan. Makanya kenapa dalam saat ini, dalam kita latihan, meskipun cuma 5 menit, Anda duduk diam saja, hanya menyadari. Tidak menolak apapun, tidak menginginkan apapun, just facing life. Dengan sadar, step by step, breath by breath, touch by touch, sound by sound, emotion by emotion. Sadar aja. Tidak mengharapkan apapun, tidak menolak apapun, just be there. Maka Anda belajar untuk mengendorkan otot kemelekatan dan otot penolakan Anda. Anda jadi kayak rest as it is. Dan kalau mengutip kebijakan-kebijakan kuno, dalam dunia filosofi oriental bahkan ya, maka waktu kita bisa as it is dengan kehidupan, maka everything else akan fall into place. Mereka bilang, kalau kita harmonis di dalam, maka yang di luar juga akan mengikuti. Daripada Anda LOA terus, Anda sibuk melawan kehidupan, Anda sibuk berjuang, makanya jangan ada orang yang nggak puas-puas dalam kehidupan, akhirnya hidupnya itu penuh dengan gejolak gitu. Nggak peduli seberapa banyak Anda tetap menarik apapun atau menolak apapun gitu. Ya, that's my itu coba jawaban saya. Dan meskipun kekuatan LOA Anda levelnya tinggi, tetap satu hukum yang pasti. Hidup tidak akan pasti. Ya. Oke? Kita latihan lagi ya. Oke, kita akan duduk selama 10 menit. Bukan 10 menit, yang 5 menit. Ya, waktunya nggak cukup. 5 menit ini kembali. Anda tugasnya hanya duduk saja dan menyadari apapun yang muncul. Berserah dengan apapun yang akan terjadi. Kalau Anda rasanya tenang, be it. Kalau Anda rasanya gelisah, so be it. Pegel, so be it. Sendawa, so be it. Nggak ada apapun, so be it. Yang penting Anda sadar. Silakan tegakkan tulang belakang. Batin sadar, menyadari apa yang terjadi. Tubuh tidak lagi melakukan apapun, hanya duduk saja istirahat. Apapun yang muncul dalam kesadaran Anda, sadari aja. Apapun yang Anda alami, tidak ada yang salah. Sadari semuanya.
Tubuh berhenti berjuang. Batin berhenti berjuang. Kita beristirahat dalam kesadaran yang sadar, tahu apa yang sedang terjadi. Oke, meditasinya selesai. Cobalah berlatih singkat-singkat saja dulu di rumah. 1 menit, 2 menit dalam aktivitas keseharian. Coba duduk, don't do anything, dan just be. Tubuh kita tidak melawan apapun, tidak menginginkan perubahan apapun, and then batin kita hanya menyadari saja apa yang muncul. Ya, maka 2 menit itu adalah 2 menit yang luar biasa. Ya, oke, demikian dari saya, Mbak Diela. Silahkan Mbak Diela, Mbak Diela silahkan tutup dengan aspirasi penutup. Oke. Terima kasih banyak Dr. Yudi, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Mari kita dedikasikan semua kebajikan dari latihan ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kita luaskan untuk kebahagiaan seluruh makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berulas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Bye-bye.